Nah, ini dari tampak belakang kayaknya kamera ada yang ambil dari atas nih. Kalau kita lihat kondisinya, kalau kita lihat kondisinya sangat ramai sekali. Nah, ini pelaku langsung nih diamankan. Ini pelaku langsung diamankan. Nah, ini ada wapak, ada jimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, gue Agung, gue Zaki. Ya, kali ini kita akan membahas video viral tentang Kang Deddy Mulyadi. Oke. Gubernur Jawa Barat ya, Gubernur Jawa Barat. Jadi ada insiden ya, ketika acara Nganjang Kawargi di lapangan Wanasari Cibitung Bekasi kemarin. Itu ada insiden penyiraman air ke KDM beserta rombongan ketika hadir di lokasi acara. Okay. Seperti itu. Nah, seperti kita tahu biasanya kalau acara ini kan Kang Deddy gitu ya, sebagai gubernur, juga ada Pasekda, juga ada bupati gitu ya, atau wali kota yang hadir beserta pelawak-pelawak dari senior Bekasi. Dari Bekasi. Nah, kita lihat juga ada Sule, ada Udin Nganga, dan juga pelawak-pelawak lainnya. Nah, dalam kegiatan ini biasanya KDM itu momen untuk menyapa warga. Ya, pasti. Ya, momen untuk menyapa warga, khususnya warga Bekasi nih, Jak. Ya, Cibitung ya. Jadi acara ini kayaknya dibikin cukup padat gitu ya, banyak banget acaranya. Karena kalau kita tahu juga kan KDM sebagai budayawan. Ya, sebagai budayawan. Ada acara tari, ada acara musik gitu ya. Bahkan ada acara ngelawak tadi gitu ya, supaya harapannya bisa menghibur rakyat. Bahkan dalam acara-acara tersebut biasanya KDM itu manggil salah satu warga untuk naik ke atas panggung. Ya, Gitu. Itu sering banget tuh. Itu sering banget ya. Kita bisa lihat tayangannya di video-video YouTube-nya KDM itu cukup banyak gitu ya. Nah, kita kembali ke insiden penyiraman nih. Jadi kita mau lihat dulu nih beritanya kayak apa sih, terus videonya kayak apa sih. Jadi ada beberapa yang kita tangkap yang nanti kita mau coba bahas gitu ya. Jadi yang pertama kita lihat dulu video yang kondisi di mana KDM beserta rombongan tersiram dari tampak depan dulu. Ya. Oke. Ini video dari tampak depan ya. Udah kondisinya padat. Nah, itu terjadi penyiraman tuh tadi. Kalau kita saksikan, itu terjadi penyiraman dari belakang ya. Dari belakang posisinya. Nah, pelaku lagi dicari. Nah, ini pelaku lagi diamankan ya. Wah, gila sih, padat banget. Ini dari tampak depan ya. Nah, kita akan lihat dari tampak belakang. Penyiraman airnya ya? Ya, penyiraman airnya dari tampak belakang. Kita akan coba telusuri seperti apa sih kondisinya. Nah, ini dari tampak belakang kayaknya kamera ada yang ambil dari atas. Kalau kita lihat kondisinya, kalau kita lihat kondisinya sangat ramai sekali. Nah, ini pelaku langsung nih diamankan. Ini pelaku langsung diamankan. Nah, ini kalau kalau terjadi seperti ini bisa timbul keributan ya? Ya, pastilah. Nah, karena lagi rame-rame tiba-tiba ada yang nyiram dari belakang. Kita kan nggak tahu nih sebenarnya. Tuh yang disiram tuh apa gitu. Ya. Nah, tadi kita udah saksikan juga dari tampak depan dan dari tampak belakang. Memang terjadi penyiraman gitu ya. Terjadi penyiraman dan juga sepertinya KDM tersiram sedikit, tapi yang paling banyak itu adalah rombongannya di belakangnya. Ya, rombongannya itu kayaknya sih ada tokoh-tokoh ya, ada Pasekda, tapi juga didampingi ada kepolisian. Mungkin ajudannya juga. Gitu. Mungkin juga ajudannya ya. Kayaknya kalau kita lihat sih ajudan dan beberapa warga yang lagi melakukan merekam ya, yang lagi merekam ketika KDM datangnya ke situ. Nah, terus kita mau lihat nih pelakunya kayak apa.
Kita saksikan aja nih saksikan aja videonya. Nah, ini kondisi pelaku sudah diamankan ya. Di lokasi terpisah ya. Ya, di lokasi terpisah. Ini ada warga, Polisian, polisian, PP. Satpol PP. Nah, ini pelakunya. Nah, ini diduga sebagai provokator ternyata. iya. Bro. Nah, ini lagi diinterogasi nih sama Ya. Ini posisi lagi kayaknya pelaku udah pasrah gitu ya. Minta maaf. panik juga dia kayaknya. Paniknya. Nah, ini lagi menceritakan. Tadi kita udah lihat pelakunya. Ya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu nih, ini pelaku dari mana. Gitu kan. Iya, kalau yang tadi gua lihat sih memang katanya pelaku itu berasal dari Narogong, Bekasi gitu ya. Dan pelaku juga diduga sebagai tukang bangunan atau mungkin buruh bangunan gitu ya. Betul. Yang mana mungkin juga ya pasti ketakutan lah namanya. Ya kita sebut orang biasa gitu, tiba-tiba diamankan gitu ya, dipaksa diamankan gitu ya. Iya. Gitu sih. Iya. Kalau kita lihat tadi juga betul ya, pelaku menyampaikan bahwasanya dia dari Narogong gitu ya. Nah, yang cukup menarik itu adalah komentar netizen. Komentar netizen. Ya, komentar netizen. Jadi komentar netizen itu ada yang bilang yang disiramkan ke rombongannya KDM itu adalah air guna-guna. Air guna-guna. Netizen luar biasa gitu ya. Air guna-guna. Ada juga yang bilang air keras ya. Ada juga yang bilang air keras gitu ya. Nah, ini cukup menarik nih karena kita juga harus luruskan juga sih ya. Iya. Kita harus luruskan, menginformasikan ke masyarakat lebih luas air yang digunakan oleh pelaku itu sebenarnya benar nggak sih air guna-guna atau air keras? Tapi kalau air keras ya, gue rasa sih kayaknya bukan ya. Soalnya kalau gue tahu sih kalau air keras disiramkan itu reaksinya akan cepat dan pasti akan cepat terluka gitu. Betul. Pasti akan cepat ketahuan. Iya. Tadi kalau yang gue lihat sih memang nggak ada yang terluka ya di video tersebut. Jadi kayaknya sih bukan air keras. Bukan ya. Iya, karena kalau air keras itu ya dampaknya langsung dan instan. pasti dia langsung ditangkap. Kalaupun nggak kelihatan dia akan gatel atau apa gitu ya. Dan pasti akan ada yang melaporkan. Karena pasti banyak warga yang jadi korban, termasuk mungkin rombongannya KDM pasti jadi korban. Misalkan si pelaku menggunakan air keras gitu. Tapi kalau ternyata ada komentar bahwasanya dia menggunakan air guna-guna. Motifnya apa gitu kalau misalkan menggunakan air guna-guna gitu ya. Aduh. Masuk KDM dipelet. Gak mempan kayaknya. Gak mempan kayaknya ya. Nah, Bro Agung, yang lebih menarik ini ada komentar bahwa penyiraman ini diduga ada yang nyuruh nih, Bro. Nah, ada yang nyuruh, tapi ada dalangnya nih di belakang. Ya. Nah, kalau menurut Bro Agung nih, pandangannya gimana nih terkait dengan mendalang nih? Oke. Jadi kalau sebagai pejabat publik ya, menurut gue sih cukup wajar ya kalau misalkan menerima kondisi-kondisi seperti ini gitu ya. Misalkan penyiraman, bahkan kalau yang kita dengar sendiri dan kita beberapa tayangannya KDM itu di rumahnya KDM menerima kiriman ular. Wah, ngeri banget kan. Ya, penyiraman air ini kalau misalkan pun ada dalangnya, ya polisi harus interogasi dong. Ya, harus telusuri itu gitu ya, harus dicari siapa gitu dalangnya. Kalau memang benar ya dia si pelaku itu gitu ya. Sedangkan gini ya, kalau menurut gue kebijakannya KDM itu memang ada beberapa yang setuju, ada beberapa kelompok yang ya nggak setuju lah dengan kebijakannya. Kembali lagi ya, namanya kita politik gitu ya di Indonesia gitu ya. Betul. Jadi ya mungkin bisa jadi ada yang nyuruh, mungkin ini motifnya dilakukan sendiri ya, kita nggak tahu ya, masih bertanya-tanya ya, tapi nanti kita bisa lihat sih motifnya apa, karena ada video nanti di akhir ya, klarifikasi bahwasanya si pelaku ini
kenapa dia melakukan Penyiraman air. Nah, Gitu ya. mari kita saksikan ya videonya. Nah, ini. Nah, dia memperagakan juga nih pada saat dia mungkin akan melakukan penyiraman karena mungkin udah panik. Jadi mungkin akhirnya dia tolong-tolong. Kita juga nggak tahu tuh tolong-tolong kenapa. Iya. Nah, ini ada wapak, ada jimat. Oh, jimat. Usaha apa aja yang penting mah Buat usaha sih katanya jimatnya. Nah, kalau berdasarkan informasi, motifnya dia melakukan penyiraman itu karena ada anak yang terjepit. Oh, makanya tadi dia minta tolong gitu ya. Iya. Tolong-tolong karena mungkin kondisinya padat gitu Iya. ya, nggak ada yang denger juga. Akhirnya mungkin dia kayak ngelakuin tindakan yang ya udahlah, Spontan atau gua apa semprot gitu air ya. aja gitu kan. Oke, tapi kita nggak tahu ya itu benar atau tidak ya, karena kondisinya juga sangat ramai sekali. Iya. Dan orang-orang yang di sekitar itu pun rata-rata semuanya orang-orang dewasa. Ya, dan fokusnya juga ke KDM semua kalau gue sudah. lihat gitu. Gitu Makanya orang ada minta tolong juga ya udah. Minta tolong apa dia gitu. Iya, kayaknya agak sulit juga dalam kondisi seperti itu, gitu ya. Kalaupun memang ada anak yang dia bawa atau dia melihat ada anak yang kejepit, kenapa juga harus melakukan penyiraman air? Iya sih, Ya, betul. karena resikonya juga dia harus tahu karena KDM itu banyak sekali diminati oleh warga. Ya khususnya warga Jawa Barat sih. Iya, khusus ya Pengaruhnya luar biasa sih, Bro. pasti pengen salaman, Ya, pengen foto. Ya itu udah pasti gitu. Jadi gue pikir entah itu benar dia ingin motifnya karena ada anak-anak yang terjepit atau mungkin motif lain gitu. Ya, Karena sampai saat ini sih belum ada berita online ya yang menginformasikan secara real Secara real ya. ya. Jadi ini kan baru video dari warga masyarakat yang memang pada saat itu dia ada di situ Iya. dan dia melakukan perekaman dan dilalahnya gitu. Di video tersebut ternyata ada penyiraman air gitu ya. Iya betul. Nah, ini juga cukup menarik, Bro, terkait tadi kan ditemukan dia membawa jimat ya si pelaku ya. Iya. Nah, ini jimat, lagi-lagi jimat. Sebenarnya kita udah tahun 2025 ya, Bro Agung. Nah, menurut Bro Agung gimana nih terkait dengan jimat pelaku itu? Nah, tadi kalau kita lihat videonya, jimat itu kan dipakai untuk usaha. Usaha. Artinya dipakai untuk diri sendiri, untuk usaha dia, untuk entahlah itu untuk usaha apa lagi gitu ya. Nah, jadi kalau tadi ada komentar netizen terkait yang disiram itu menggunakan air guna-guna, karena si pelaku mungkin netizen melihatnya karena si pelaku membawa jimat. Iya, tapi kalau kita flashback ya, video yang sebelumnya itu kan dia itu bekerja sebagai tukang bangunan nih, Bro. Iya. Nah, cuman di pengakuan klarifikasi yang video yang baru kita tonton barusan, itu dia mengaku bahwa jimat itu digunakan untuk usahanya nih. Iya, betul. Nah, ini gua curiga sih, curiga. Nah, ini mungkin tugas kepolisian gitu ya, Iya. untuk mengungkap Mengungkap kebenaran kebenaran. di video tersebut gitu ya, Bro ya. Betul. Itu sih kalau Iya. dari gua. Nah, berikutnya tadi kita udah bahas jimatnya, ya jimat pelaku yang dibawa. Nah, terkait pengamanan. Jadi ada warga netizen yang menginformasikan bahwasanya pengamanan untuk KDM itu harus diperketat lagi. Wajib sih. Dia gubernur, sekelas gubernur itu jangankan gubernur, pejabat sekelas bupati, wali kota pun itu harusnya pengamanannya harus lebih ketat. Nah, mungkin yang gue tanyakan sebenarnya kan mereka pasti ada ajudan dong. Iya. Nah, sebenarnya ajudan ini memiliki SOP nggak sih? Ya pasti. Misalkan dari jarak radius berapa meter saat kedatangan rombongan gitu ya, itu harus berapa meter gitu ya. Itu gimana, Bro? Iya, harusnya sih ada pengamanan dari panitia penyelenggara. Oh, panitia juga ya. Ada pengamanan dari, harusnya sih sudah disediakan pengamanan, baik itu pihak kepolisian, baik itu dari Satpol PP, baik itu dari warga ataupun mungkin ormas gitu ya setempat. Ya pasti ada pengamanan. Cuman kalau kita lihat tadi jalurnya memang sudah sangat padat, ya jalurnya sudah sangat ramai, sudah berdesak-desakan, warga sudah antusias sekali untuk berjabat tangan dengan Iya, udah Deddy ditunggu-tunggu Mulyadi, banget sih sudah kayaknya. ditunggu-tunggu gitu ya. Jadi
kayaknya kesannya jadi percuma gitu, walaupun sudah disiapkan gitu ya. Nah, ini cukup cukup menjadi poin penting agar hal ini tidak terjadi lagi. Kayaknya sih berita yang nggak terlalu harus besar-besarkan ya. Ya, harapannya sih dari video insiden penyiraman air ini, harapannya sih tidak terjadi Di tempat atau lain. pelaku tidak ada indikasi disuruh ada dalangnya dan lain sebagainya. Oh, itu sih parah. Kalau memang nanti ketahuan ternyata ada dalangnya, ya itu juga harus diungkap sih semuanya. Betul. Ini harus diungkap. Ya tugas kepolisian lah. Tugas kepolisian. Kembali lagi gitu. Betul. Ya. Jadi semoga warga netizen semuanya harap bersabar. Ya, kita mungkin masih menunggu informasi berita secara resmi. Ya, resmi. Ya. Baik dari pihak KDM-nya gitu ya. Ya, betul. Ataupun dari pihak panitia gitu ya yang menyelenggarakan acara, karena kan iya tentunya itu menjadi tanggung jawab panitia gitu ya. Betul. Karena acaranya kenapa kok bisa terjadi kayak gini gitu ya. Betul. Dan ini juga yang terakhir juga pengamanan memang harus diperketat. Betul ya. Jadi seorang pejabat, apalagi pejabat yang sangat berpengaruh di Jawa Barat gitu ya, tentunya itu harus lebih diperketat lagi. Siap. Dari gue itu aja, Bro. Dari gue juga cukup. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ulasan dari kami. Semoga bermanfaat dan tetap bersabar. Harapannya hal ini bisa segera selesai, ya, tidak terjadi apa-apa baik dari pelaku ataupun yang merasa dirugikan. Ya. Seperti itu. Bagi teman-teman netizen yang ingin berkomentar, silahkan di kolom komentar. Mari nanti kita saksikan berita-berita selanjutnya yang lagi viral yang bakal kita ulas. Kita ulas kembali. Sampai ketemu nanti teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.